Saya pendidikan pilot, Pak. Jadi tidak ada nyambung-nyambungnya sama pertanian. Tetapi Allah berkehendak lain. Begitu saya mau masuk kerja di dalam dunia pilot, orang tua saya jatuh sakit dan divonis mungkin usianya tidak panjang. Oleh karena itu, tahun 85 saya dipaksa untuk masuk ke dalam dunia kebun teh. Karena nolak, akhirnya 2 tahun saya stres, tidak suka dan lain sebagainya. Tapi ternyata kami mendapatkan order ke Italia, 1 kontainer, sehingga selama 6 bulan kami dikawal, Bu, sama pembeli untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Akhirnya saya belajar bagaimana menanam teh, bagaimana memproduksi teh, dan itu semua merubah pola hidup saya. Yang tadinya saya senang sekali dengan kehidupan yang hingar-bingar, tapi dengan dunia teh ini semuanya menjadi berubah, Pak. Dan semenjak itulah saya rasanya tuh jatuh cinta dengan teh. Ini sendok ya, Pak. Sendok ini karena bentuk teh ini dari awal dibikin secara hati-hati. Sehingga saya juga mengajak yang nyedut pun harus hati-hati. Sehingga cara nyendoknya, itu ada caranya. Ini dipinggirkan, ini taruh di atas, Pak. Ini dibalik. Sehingga biar dia jatuh sendiri, Pak. Nah, seperti itu. Jatuhnya si daunnya tidak remuk ya, Pak? Daunnya supaya tidak pecah. Ya. Jadi kita, karena kan gini, Pak, teh ini memang digunakan dengan 5 panca indera. Sehingga harus kelihatan bagus, ya Pak ya, kelihatan menarik. Seperti hal ini, Pak, alat-alat. Ini kan kalau saya bawa alat seperti ini kan kelihatannya kayak orang bener gitu ya, Pak ya. Nah, itu kan cara, Pak. Nah, ini juga ngajak teman-teman yang mau bisnis apapun. First impression itu penting, Pak. Penampilan itu penting. Karena itu adalah jebakan pertama. Nah, setelah itu terserah Anda gitu. Oke. Bungkus. Ya. Masalah selera nih, Pak. Oke. Kalau saya lihat tadi dengan suhu berapa sekian-sekian. Ya. Kalau selera ketika kita di luar panas, Ya. teh ini bisa nggak? Oh. Betul. Oke. Es. Bisa, Pak. Rendah dari kedingin. Lebih baik gini, Pak. Lebih baik, ini kan kita mau ngambil manfaat ya, Pak ya. Kalau memang Bapak senangnya minum dingin, kenapa tidak dari awal bikin cold brew? Ya itu tadi, Pak, diseduh dengan suhu ruangan. Kalau memang senang dingin, masukin aja ke lemari es. Terus bagaimana caranya mendeteksi kapan ini teh sudah selesai ekstraksi? Warnanya saja, Pak. Larut. Dan boleh dicatat, Pak, Bapak bikin 2 ya, dengan gramasi sama, mililiter yang sama, diseduh dengan dingin, rasanya lebih manis. Oke, satu lagi ya, Bu ya, Pak ya. Tadi kan ada pertanyaan bahwa apa yang membedakan teh ini satu dengan yang lain. Ada 3 jenis processing teh. Yang pertama adalah non-oksidasi, medium oksidasi, sama full oksidasi. Apa itu oksidasi? Bukan fermentasi ya, Pak. Kalau fermentasi itu tempe, peyem, itu fermentasi. Ini oksidasi, Pak. Jadi oksidasi ini adalah proses alami, proses penjamuran alami yang dipengaruhi oleh suhu, kepadatan oksigen, dan kelembapan. Dan teh ini akan lebih bagus kalau diolahnya di dataran tinggi dan ditanamnya di dataran tinggi. Aromanya akan lebih kuat. Oke. Apa kira-kira yang dinamakan oksidasi, Mas? Contohnya sehari-hari supaya kita mudah. Apel, Pak. Apel kalau kita gigit di pantai itu cepat menjadi coklat. Itu oksidasi. Apel kalau kita gigit di pegunungan menjadi coklatnya lama. Ya. Nah, itu sama processing teh. Jadi ada yang non-oksidasi, medium, dan full oksidasi. Yang kita sekarang minum, green tea dan white tea, itu non-oksidasi, Pak.
Nah, perlu dicatat, kalau non-oksidasi biasanya membuat asam lambung naik untuk yang sensitif. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nah, apa cara menetralisir untuk asam lambung? Kasih aja black tea, Pak. Insya Allah hitungan menit ternetralisir. Black tea. Kalau dia akibatnya dari ini tadi Pak ya, dari teh ya, dinetralisirnya dengan teh lagi. Nah, satu lagi Pak, kuncinya supaya petani ini mendapatkan teh yang maksimal, yang paling penting adalah tanah Pak. Kelompok tani yang ingin gabung kita, itu harus ada proses yang tidak sebentar, yaitu tanahnya diproses sampai bebas kimia Pak. Sehingga ini sebetulnya organik. Nah, pengalaman kami, yang paling cepat ini baru satu kelompok tani, itu 8 bulan sudah tanahnya sudah netral Pak. Gitu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya aroma Pak. Kalau aromanya sudah lebih menonjol daripada yang dulu, berarti dia sudah penyerapan dalam mineral tanahnya itu sudah maksimal. Ada yang pahit Pak? Enggak. Ada rasa segernya? Oke, boleh dicium. Ini aromanya green tea boleh dibandingkan dengan yang lain. Kalau ini jangan, boleh juga sih. Nah, ini untuk ibu-ibu terutama. Ini bagus Bu, green tea ini untuk wanita bagus sekali. Yang pertama adalah ini bagus untuk tulang. Karena apa? Saya lihat Bu, wanita Indonesia ini seringkali bermasalah dengan tulang. Begitu usianya tertentu, naik tangga sakit dengkulnya dan lain sebagainya. Betul ya? Sebetulnya bukan pengapuran Mbak. Itu sebetulnya pelumas dalam dengkul kita ini mulai berkurang. Karena apa? Karena kepadatan tulang kita rendah sehingga terserap untuk itu. Oleh karena itu, kalau ibu-ibu rajin minum ini, insya Allah Bu, istri saya tuh dulu nggak bisa sholat. Dia kalau sholat pasti sakit dengkulnya. Tapi begitu minum ini Pak, sampai hari ini dia udah nggak ada masalah lagi. Dulu setiap hari minum glukosamin karena dengkulnya sakit. Wah, luar biasa. Oke.